Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga anak-Mu bisa mendengarnya dengan baik. Kami serahkan ibadah online, ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, shalom, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama kakak. Baik, pada hari ini kakak akan menayangkan sebuah cerita, yaitu cerita tentang Ratu Esther yang pemberani. Baik, untuk adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, dengarkan dan perhatikan ya ceritanya. Selamat menyaksikan. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Esther pada Ahasiweros.
Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Esther. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Baik adik-adik semua, adik-adik sudah menonton tayangan video yang kakak berikan. Jadi di sini kakak akan sedikit menjelaskan siapa itu Esther. Esther adalah seorang anak gadis yang cantik parasnya dan rendah hati, memiliki tanggung jawab sangat peduli dengan bangsanya yaitu orang Yahudi. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi sangat dan lebih mementingkan kehidupan bangsanya. Ia berusaha sekuat tenaga dan bahkan berani mati untuk orang banyak. Kenapa Esther sampai diangkat menjadi seorang ratu? Karena Esther menggantikan posisinya Ratu Wasti. Ratu Wasti dibuang oleh raja karena pada waktu itu ketika raja mengadakan pesta atau jamuan makan malam, raja memerintahkan Ratu Wasti untuk memperlihatkan atau menunjukkan kecantikannya di depan orang banyak di depan tamu undangan. Tapi Ratu Wasti menolak. Sampai akhirnya raja marah dan akhirnya raja membuang Ratu Wasti dan raja membuat sayembara untuk gadis-gadis yang ada di sekitaran kerajaan, dan terpilihlah Esther menjadi seorang ratu. Tapi orang-orang tidak tahu kalau Esther itu adalah orang Yahudi, karena waktu itu Esther dan pamannya hanya mengungsi di kerajaan itu, di sekitar kerajaan itu. Nah, ketika Esther sudah diangkat menjadi ratu, pamannya Mordekai pun bekerja di istana. Nah, kenapa di sini Esther selalu dengan pamannya Mordekai? Karena Esther tidak memiliki orang tua. Jadi semasa kecilnya Esther tinggal dan diasuh oleh pamannya itu Mordekai. Dan suatu ketika pamannya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kerajaan, karena ketika pamannya duduk di samping tembok istana, Haman keluar dari dalam istana menuju gerbang. Di situ orang-orang sujud kepada Haman. Haman di sini mendapatkan jabatan di kerajaan. Ketika orang sudah sujud kepada Haman, tapi Mordekai tidak mau, karena Mordekai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kerajaan. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa Haman datang dan menghadap ke Raja Ahasiweros, berusaha untuk memusnahkan orang Yahudi. Nah, di sini Esther ketakutan, merasa bingung, dan Esther pun bilang dia bisa mati kalau dia melanggar perintah raja. Sampai Mordekai pun berusaha meyakinkan Esther untuk menghadap ke raja, karena di sini mereka berusaha untuk menolong orang Yahudi. Dan perlu kita ketahui, karena Mordekai tidak mau sujud kepada Haman, Haman di sini marah, dan Haman mendirikan sebuah tiang untuk Mordekai, untuk menggantung Mordekai. Nah, ketika Esther sudah menghadap ke raja, Esther mengadakan jamuan makan malam. Jadi Esther mengajak Raja Ahasiweros dan juga Haman untuk makan. Nah, jadi di situ Esther akhirnya pun bicara kalau ada yang ingin memusnahkan mereka. Sampai akhirnya raja marah, siapa sebenarnya yang ingin menghancurkan kita, ingin memusnahkan kita.
dan Ester menunjuk ke Haman. Di situ raja marah dan memerintahkan prajurit untuk menggantung Haman di tiang yang telah dibuatnya. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kerajaan itu tidak jadi dimusnahkan dan tidak dibunuh. Nah, dari sini kita tahu apa saja yang dapat kita teladani dari Ester selain dia cantik dan juga berani. Nah, kita harus bergantung penuh dengan Tuhan dan perintah Tuhan. Keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, bijaksana, harus sabar dan tabah dalam menjalankan sesuatu dan selalu rendah hati. Yang pasti jujur, penuh iman percaya dan tekun berdoa dan takut akan Tuhan. Nah, karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, pasti kita akan diberkati. Nah, adik-adik semua, terima kasih karena adik-adik semua sudah menonton tayangan video yang kakak berikan dan mendengarkan sedikit cerita yang kakak sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Mari kita bersabda doa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan. Kiranya persembahan ini dapat kami persembahkan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, di mana persembahan ini bisa adik-adik masukkan dalam sebuah amplop. Dan untuk pengumpulan amplopnya, adik-adik dapat menyerahkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu dan dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, kita bawa persembahanmu. Salam adik-adik, mari kita berdoa untuk doa ucapan syukur kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerjaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadirat-Mu telah Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini melakukan sekolah minggu kami Tuhan. Meskipun sekolah minggu kami masih dilakukan secara online, kiranya sukacita tetap hadir dalam hati kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami masih bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin.